Jangan lagi la ilaha illallah itu diartikan dengan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu zikir orang hanya berislam. Orang hanya berislam kan? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya selain Allah. Ini orang mu'allaf. Kalau kita sudah puluhan tahun Islam, kadang macam itu lagi artinya. Ibnu Abbas mengata, la ilaha illallah itu artinya la nafi'a wa la dharra. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan. Wala mu'izza wala mudhilla, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan. Wala mu'tiya wala mani'a, dan tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah, illallah, kecuali Allah. Nah, itu artinya la ilaha illallah. Jadi waktu kita mengucapkan di mulut kita la ilaha illallah, di hati kita ini meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah, tidak ada yang memuliakan, menghinakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Nah, itu yang dalam hati kita yang bermain waktu kita mengucap la ilaha illallah tadi. Para muhibbin rahimakumullah, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi wa dzalika li asbabin thalath. Jangan kau tinggalkan zikir karena merasa tidak bisa hadir hati. Jangan kau tinggalkan zikir walaupun hati lupa kepada Allah, karena ada 3 sebab. Kenapa sebabnya kita disuruh berzikir walaupun hati lupa, walaupun hati ingat dunia, tapi mulut jangan putus berzikir. Pertama sebabnya, inna fi dzikril lisani iqbalan ala Allah bi ba'di jawarihi wa bin qita'il lisan anhu ghaflatun wa iradun anhu bil kulliyah. Kalau kita berzikir lisan, hati kada, berarti ada di anggota tubuh kita ini satu yang menyebut Allah, yaitu lisan. Kalaunya perai, maka seluruh tubuh kita kada ada yang menyebut Allah. Jadi biarpun hati kita lupa, lalai, tetap mulut kita zikir, supaya ada bagian tubuh ini yang ingat kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, inna fi dzikril lisan tazyin jarihatin min jawarihi bila ibadah. Bahwa zikir lisan itu menghiasi anggota dari anggota-anggota tubuhnya dengan ibadah. Yang ketiga, ini yang dimaksud oleh pengarang tadi, inna fi dzikril lisan ta'arruban li nafahatin rabbaniyah min sya'niha ayyakuna sababan liyaqadhatil summa hudurihi sababan liyaqadhatil qalbi summa hudurihi summa ghaibatihi amma siwallahi ta'ala. Bahwa kita berzikir lisan, ingat ke hati kada kah pokoknya aku 1000 sehari, yang pikiran tenang ke pikiran kada kah pokoknya aku zikir tu la ilaha illallah 1000 sehari. Nah, itu adalah merupakan mananai. Nah, bahasa kitanya mananai, pemberian Tuhan, yang satu saat nanti itu bisa membawa kepada zikir mulut, hati yaqazah. Hati yaqazah itu macam apa? Di mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah. Itu sudah bangun ngarannya hati. La ilaha illallah, di hati mengiringi juga la ilaha. Nah, itu sudah bangun. Ini ada kemajuan daripada yang pertama, mulut la ilaha illallah, hati kemana-mana. Nah, bila sudah hati kita yaqazah itu
kita ada harapan dinaikkan oleh Allah kepada zikir mulut tapi hati hadir. Nah, hati hadir itu macam apa? Mulut kita la ilaha illallah, tapi hati kayak tadi, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah, tidak ada yang memuliakan kecuali Allah, tidak ada yang menghinakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Nah, kalau di mulut kita la ilaha illallah, hati bisa seperti itu ngarannya hudur, sudah masuknya. Nah, kalau sudah kita bisa hudur macam tadi, kita ada harapan naik lagi. Nah, mulut kita berzikir, tapi kita kadang merasakan kita yang berzikir. Ibarat di kiau orang, kita kadang menghirani lagi karena sedang asiknya dengan zikir itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi zikir yang paling baik untuk kita perbanyak adalah la ilaha illallah tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah." Nabi sudah mengatakan paling afdal zikir itu la ilaha illallah. Yang paling afdal ini yang kita perbanyak. Beliau lagi bersabda, "Jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah." Ujar Nabi kita, perbaharui iman kamu. Artinya hanyari iman. Kan kalau wawasan iman ini bisa buruk. Disuruh Nabi iman ini selalu dihanyari. Nah, diperbaharui iman itu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Jadi kalau kita banyak la ilaha illallah itu iman kita selalu baru. Selalu baru. Bila baru itu samuaan baik. Buruk ya lawas itu samuaan kada baik. Parusak segala macam ngarannya lawas itu. Jadi supaya iman kita ini selalu baru, nah itu zikirnya perbanyak la ilaha illallah. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa ujar Nabi di akhir hayatnya itu mampu mengucap la ilaha illallah masuk surga. Arti masuk surga ini masuk surga yang langsung. Kada masuk surga nang masuk ke neraka bedulu kada. Asal akhir hayat kita la ilaha illallah. Kada ada istighfar, kada ada alhamdulillah, kada ada Allahu akbar. Jadi kalau kita pilih kalimat yang penutup hidup itu la ilaha illallah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa akhir hayat itu mengucap la ilaha illallah? Para ulama mengatakan sejak sihat, sejak bugar perbanyak la ilaha illallah. Kalau lagi sihat, lagi lapang, kada tapi kawa mengucap la ilaha illallah, apalagi waktu sakaratul maut itu. Waktu sihat, awak nyaman, kada tapi kawa mengucap la ilaha illallah itu, apalagi kena waktu menghadap Israel itu makin berat lagi. Orang yang banyak zikir pun belum tentu bisa di akhir hayat itu mengucap la ilaha illallah, apalagi nang kada banyak zikir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ujar Nabi, orang nang hendak mati itu, nang sakarat itu, ucapakan, lajari la ilaha illallah. Kada menyuruh Nabi orang hendak mati itu suruh bertobat, kada. Orang hendak mati suruh baca salawat, kada. Tapi ujar Nabi, orang hendak mati itu bacakan la ilaha illallah, karena ini paling afdal zikir.